Recording in progress. Oke, terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang persiapan UTS kalkulus multivariabel. Jadi kalkulus multivariabel, dosen pengampunya adalah Pak Sugeng atau istilahnya DSP sama Pak Danar. Lingkup materinya biasanya Pak Didi ini kalau membuat soal UTS kalkulus multivariabel, pengalamanku kemarin semester 3, UAS-nya itu dari soal di Kursel, UTS-nya juga. Biasanya kalau UAS dikasih kisi-kisi, kalau UTS enggak. Kan bisa diraba-raba bahwa materinya itu bakalan ini. Kalau di UTS, ciri khasnya Pak Didi itu soalnya nggak pernah banyak. Biasanya itu cuma 5. Pernah banyak. Dan nggak beranak juga. Kadang kalau beranak dia nggak banyak, cuma 2. Jadi materi yang biasanya ya tentang bangun ruang sisi lengkung gitu ya. Biasanya itu yang paling sering keluar itu adalah bola. Jadi bola yang paling sering keluar. Kemudian selain bola, kemudian biasanya itu dia tentang bidang. Dia ini biasanya adalah berbicara tentang kurva pakai variabel T, ya gitu. Kemudian selain itu dia berbicara tentang koordinat. Koordinatnya ini meliputi koordinat sferis, dan koordinat kartesius biasa, sama koordinat polar. Kemudian biasanya dia membahas tentang turunan parsial dari suatu fungsi. Biasanya itu turunan parsial orde 1 dan orde 2. Kemudian yang terakhir ini aku sedikit lupa namanya. Dia nanti ada kaitannya dengan nabla F. Sedikit lupa ini tentang apa mencarinya, nama materinya sedikit lupa, intinya nanti dia membahas tentang nabla. Mungkin aku ini sudah punya file lama tentang UTS-nya, soal lama, ya mungkin saja kali saja ya sama nanti. Walaupun kemungkinannya masih 50%. Jadi di soal pertama itu dia membahas tentang bola. Jadi nomor 1 itu dia ada sebuah bola, kemudian diketahui titik pusatnya seperti itu, kemudian dicari dengan jari-jarinya. Yang diketahui itu adalah jarak titik pusat ke, misalnya ini sebuah bolanya ya. Misalkan ini sebuah bolanya. Ini katakanlah titik O, dan di sini dia ada sebuah titik.
Kan ini tak gambarkan. Misalkan ini. Jadi jaraknya antar O dan P itu, misalkan titik P itu dia adalah 1, 2, dan 3. Dari jarak titik P itu adalah 2 kali jaraknya dari titik, misalnya titik asal gitu, misalnya dari titik apa gitu, dia 1, 2, dan 3. Kita disuruh nyari persamaan bola dengan titik pusatnya ini O. Disuruh nyari dan jari-jarinya berapa. Hanya diketahui bahwa titik P ada sebuah titik, jarak titik P ke 1, 2, 3 itu adalah 2 kali jaraknya dari titik 1, 2 nih. Berarti bisa kita katakan bahwa kita hitung dulu jarak. Jadi kalau rumus jarak adalah pakai Pitagoras biasa sebenarnya. Ini 2 dan ini adalah Z dikurangi 3. Jarak ini akan sama dengan 2 kali jaraknya titik itu. Samakan ini X-1 tambah Y-2 dan ini dia Z plus 3. Nah, oke. Ini kalau mau aku faktorkan langsung, kok faktorkan, aku kuadratkan langsung, berarti dia jadinya X-1 kuadrat ditambah Y-2 kuadrat ditambah Z dikurangi 3 kuadrat. Ini jadinya adalah 4 X-1 kuadrat. Ya, ini dikali ya. Ditambah Y-1 kuadrat ditambah Z plus 3. Oke, berarti kita sederhanakan di sini apa yang bisa disederhanakan. Katakanlah di sini aku mau fokus menyederhanakan X dan Y-nya dulu. Misalkan ini tak buat, gambarkan dulu deh. Ini, dia yang ini Y-2 ditambah Z dikurangi 3 kuadrat, ini ya jadi 4. X-1 kuadrat ditambah 4. Y-1 kuadrat ditambah 4. Z ditambah 3. Karena di sini yang mau tak sederhanakan ini begini. Nah, seperti ini 4 sama ini dia jadi 3. Kuadrat. Kemudian ini kok 1, ini harusnya 2. Wah, ini kok nggak bisa disederhanain. Ini 2. Sopo ngetek aku nih. Ini 2. Nah, berarti ini jadi sama juga 3. Y dikurangi 2 kuadrat ditambah 4. Z ditambah 3 kuadrat. Oke, sekarang misalkan 4Z ditambah 3 kuadrat ini sama kurangi misalnya. Ini aku mau menuliskan misalnya di sini 4Z ditambah 3 kuadrat dikurangi dengan Z dikurangi 3 kuadrat. Kita jabarkan dulu sekali.
Berarti ini dia jadinya 4. Ini Z kuadrat ditambah 6Z tambah 9. Kemudian dikurangi Z kuadrat dikurangi 6Z ditambah 9. Ini 4Z kuadrat ditambah 24Z tambah 36. Enggak pakai Z. Kurangi Z kuadrat ditambah 6Z dikurangi 9. Ini dia adalah 3Z kuadrat. Ini 30Z dikurangi ditambah 20. Mana ini? Terus disuruh nyari persamaan polanya. Kalau dari sini persamaan bola itu kan kalau kita ingat ya, persamaan bola dia kan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat kalau dia pusatnya 0, 0, 0. Dan X kurangi A kuadrat ditambah Y min A ditambah Z min A dengan R kuadrat dia pusatnya dia adalah paling pusatnya kok A B C. Jadi dia A. Terus kalau yang satunya ini aku sedikit lupa. Kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C Z ditambah D dan 0. Ya aku lupa yang ini. Sekarang kita coba pakai yang kedua. Berarti dia adalah 3 dikali X min 1 kuadrat ditambah 3 dikali Y dikurangi kuadrat 0 ditambah kita substitusikan yang tadi yang kita hitung secara gila. Ya, jadi dia adalah Z kuadrat ditambah 10Z ditambah 27 ini bisa menjadi ini tak modifikasi jadi gini 30Z kemudian ditambah 2 S ini mau tak ubah menjadi 3 kemudian ini Z kuadrat ditambah 10Z ditambah 25 dikurangi berarti 25 kali 3 itu dia 6, 18, 8. 6, 15, 75. Ini 3 sama 48. Berarti ini ditambah dengan 25 dikurangi 3 dikali 6 sama dengan 0. Atau sama saja dengan X min 1 kuadrat ditambah Y 2 kuadrat tambah ini bisa aku sederhanakan jadi tambah 5 sama dengan 0. Oh, bukan sama dengan 0, sama dengan 16 ruasnya. Nah, dari sini bisa kita dapatkan bahwa dia adalah sebuah
persamaan bola. Dia adalah sebuah persamaan bola dengan pusat di 1, 2 negatif dengan jari-jari akar dari 16 dengan oke. Ini nomor 1. Aku sedikit soalnya intinya disuruh nyari persamaan bola dengan ketentuan seperti itu. Oke, sekarang tak coba nomor 2. Nomor 2 ini ketahui ini aku ingat soalnya kurva T sama dengan pendek sin T dikalikan dengan cos T untuk arah I, kemudian ditambah sin kuadrat T, nah ditambah cos T arah dengan kurvanya adalah yang pertama ini adalah mengatakan bahwa dia merupakan kurva tersebut kita nyatakan sebagai bola ya. Jadi langkah awalnya perlu kita cari dulu, perlu kita tentukan lah, kita nyatakan bahwa jarak titik awal ke setiap titik pada kurva tersebut adalah konstan. Karena kan namanya saja bola, jadi ya pun dia tetap kan dia jarak dari istilahnya dari titik awal atau namanya titik pusat lah ini. Jadi dia sama konstan. Jadi kalau mencari jarak, berarti dia mencari non vektornya. Dari sini adalah non kurva RT, hingga dia menjadi akar dari sin T. Di sini dia kalikan dengan T, kuadratkan ditambah dengan sin kuadrat T, kuadrat, ditambah dengan T, hingga ini menjadi sin kuadrat T cos kuadrat T yang ditambah dengan sin pangkat 4T ditambah cos kuadrat. Ini apa yang bisa kita sederhanakan, ada sin faktorkan ini cos kuadrat T, kemudian ditambah
tambah dengan cos kuadrat. Nah, ini kan dia 1. Maka ini hanya menyisakan sin kuadrat ditambah cos kuadrat. Kan dia hasilnya juga 1. Maka akar 1 dia adalah, hingga karena dia hasil dari non T-nya dia adalah 1, bisa kita katakan bahwa, jadi saya tulis di sini, karena jarak titik awal terhadap titik pada kurva RT tadi selalu 1, sehingga dapat dikatakan bahwa kurva tersebut membentuk sebuah bola. Kalau dituliskan menjadi samaannya adalah kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Karena kenapa kok pakai 1? Karena dia ternyata jaraknya itu 1. Dan kita mengatakan pakai persamaan yang umum saja. Nah, persamaan ini bola ini aku katakan atau aku tuliskan persamaan ini menunjukkan, berarti dia menunjukkan bahwa titik pusat bola berada pada titik. Ini poin yang A. Lalu poin B itu disuruh mencari bukan garis, titik singgungnya. Jadi misalkan disuruh mencari titik singgung di V/6. Jadi tadi kan kita punya kurvanya ya. Kita punya kurvanya, dia adalah RT dengan, kita tulis dulu kurvanya sin T dikalikan dengan cos T ditambah dengan ini untuk arah I. Ini adalah sin dulu. Ini sin kuadrat arah D tambah cos T arah. Disuruh mencari titik singgungnya. Berarti aku mau pakai V/6. Berarti sin V/6 kemudian
cos V per 6 untuk arah tambah sin V per 6 kuadrat AC ditambah cos V per 6 arah K. Sin pi per 6 iki sin 30. Jadi dia adalah setengah. Terus iki sin 3, cos 30 itu setengah akar 3. Jadi 1 per 2 akar 3 arah I. Tambah sin iku berarti dia adalah setengah kuadrat arah I setengah akar. Berarti ini ada garis singgungnya. Ada garis singgung. Yakni di titik 1/4 ada, kemudian 1/4 dan setengah akar 3. Itu tadi R. Kalau dari titik singgungnya, berarti kita mencari R aksen dari T. Berarti R aksennya adalah turunan kedua dari R. Berarti turunan dari sin dikali cos, berarti dia adalah cos kuadrat T dikurang dengan sin kuadrat T untuk yang arah ditambah turunannya 2 sin T cos T. T arah D. Dan itu turunannya adalah, turunannya cos adalah R aksen V per 6. Ini dia cos kuadrat dari itu berarti dia 4 dikali 2 berarti dia setengah. 1 kurang setengah berarti dia di sini adalah setengah I. Kemudian untuk yang J dia adalah setengah akar 3 yang arah J. Dan untuk yang K dia berarti dia adalah sejajar dengan garis katakanlah X-nya itu dia 1/4 akar dan 3 ditambah T. Garis Y sama dengan 1/4 ditambah 3 T. Kemudian Z sama dengan setengah akar 3. Garis tersebut akan memotong bidang X. Jadi pertanyaan itu ketika garis itu memotong XY, dia itu di titik yang mana? Pertanyaannya gitu. Garis memotong. Garis memotong bidang XY pada saat Z-nya 0.
Z-nya, atau katakanlah ketika T sama dengan setengah akar. Bisa dikatakan oleh karena itu X tadi dia kan 1/4 akar 3 ditambah dengan setengah akar. Jadinya dia apa ini? 3/4. Untuk Y-nya dia adalah 1/4 ditambah akar 3 dikali akar 3 per dia adalah 1/4 ditambah 3/2 itu 7/4. Z-nya berarti 0. Berarti titik singgungnya ya jelas sih 0. Titik singgung adalah 3 per 3, 7/4 dan 0. Wah, ini aku. Bentar. Sekarang nomor 3. Di nomor 3. Nomor 3 ini ada kaitannya dengan koordinat. Ubahlah persamaan poin A, dia adalah R kuadrat cos kuadrat theta ditambah Z kuadrat sama dengan persamaan Cartesian. Kita kerjakan dulu. Kita perlu mencatat bahwa X adalah R cos theta dan Y adalah R sin theta. Jadi berangkat dari sini bisa kita katakan bahwa R kuadrat cos kuadrat A ditambah Z kuadrat sama dengan 4. Ini bisa aku tulis menjadi R cos A kuadrat ditambah Z kuadrat dengan 4. Tadi kan kita punya R cos theta adalah X. Berarti di sini adalah X kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 4. Ini untuk yang A. Kemudian yang B. Yang B dia adalah X kuadrat dikurangi Y kuadrat dikurangi Z sama dengan 1. Ini disuruh ubah koordinat sferis. Nah, kalau di koordinat sferis dia itu berbeda. Kalau X-nya dia itu adalah rho sin flux theta. Kemudian kalau Y-nya dia adalah rho
sin lux, kemudian dikalikan dengan sinta. Kalau Z-nya dia adalah rho cos. Oke. Berarti kita punya tadi X kuadrat dikurangi Y kuadrat dikurangi Z kuadrat mengatakan ekivalen dengan X-nya tadi adalah rho sin lux cos T, Y-nya rho sin lux sin theta, Z-nya rho cos. Oke, di sini kita sama-sama punya, atau tak jabarkan dulu deh biar enak. Ini dia rho kuadrat, ini kemudian sin kuadrat cos kuadrat A dikurangi flux kuadrat flux sin kuadrat A kurangi flux kuadrat cos kuadrat flux dengan satu flux ya, biar nggak salah tan. Aduh, kok jangan murid nabi, gurih. Hingga ini ekivalen, fluxnya tak keluarkan. Ini dia jadi sin kuadrat flux cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat flux sin kuadrat theta dikurangi cos kuadrat flux dengan berarti kita sederhanakan dulu ini. Di sini kita apa ya, menyederhanakan yang mana? Flux kuadrat, kemudian ini sin kuadrat flux cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat flux sin kuadrat cos negatif cos kuadrat theta ini bisa menjadi sin kuadrat flux dikurangi 1. Kuadrat dan 1. Bagus. Kita sederhanakan lagi. Ini jadi rho kuadrat. Kemudian kita faktorkan sin kuadrat flux. Kemudian ini dia jadi cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta ditambah 1 dikurangi 1 sama dengan 1. Rho kuadrat. Terus ini jadi ini kuadrat flux. Kemudian ini dia adalah cos kuadrat theta dikurangi 1 min cos kuadrat theta ditambah 1 kurang 1 sama dengan ini dia adalah rho kuadrat, ini sin kuadrat theta, kemudian ini dia jadi 2 cos kuadrat theta dikurangi 1 sama dengan 1.
Di sini dia jadi rho kuadrat, ini dia jadinya 2 sin kuadrat lux cos kuadrat theta dikurangi sin 1. Sehingga untuk persamaan sferisnya dia adalah rho kuadrat sama dengan 1/2 sin kuadrat lux cos kuadrat theta. Oke, nomor 4. Nomor 4 ini fungsinya dia adalah fx, y. Dia adalah y pangkat negatif tangen. Yang pertama disuruh mencari turunan parsial pertama adalah f per x. Sehingga kita kerjakan f-nya tadi adalah e pangkat negatif y tangen x. Kita turunkan parsial terhadap x. Sehingga ini hasilnya adalah turunannya tangan dia adalah sekan. Sehingga dia adalah yang y-nya dia tetap, maka di sini dia menjadi sekan kuadrat. Terus yang B disuruh mencari turunan keduanya terhadap x. Nah, berarti kita menurunkan lagi yang itu, sama aja turunkan lagi. Nah, sehingga kita menurunkan per x dari apa yang sudah kita dapatkan. Oke, sekan kuadrat x. Dan kita sederhanakan, gunanya sekan kuadrat 2 sekan kuadrat x dikali no tangen. Terus C turunan kedua, cuman dia diturunkan terhadap y dan x. Jadi dia diturunkan dulu terhadap x, kemudian hasilnya diturunkan terhadap y. Ini do per do y, hasil dari turunan ini adalah e pangkat y sekan kuadrat x. Turunkan terhadap y, jadi ini dia menjadi negatif 1/1, turunnya e pangkat y ya gini, sekan kuadrat atau berubah menjadi negatif sekan kuadrat x dikalikan e pangkat min. Sekarang nomor 5. Nomor 5, tentukan nabla f di titik 1, 2, negatif 1 dari persamaan f x, y, z y kuadrat sin
Berarti kita kalau mau mencari nabla F, itu dia adalah turunan parsial untuk yang fungsi X. Y kuadrat sin X. Untuk A, I, kemudian ditambah turunan parsial terhadap Y untuk yang Y kuadrat sin X D yang arah Z. Y kuadrat sin Z arah A. Berarti ini dia turunannya terhadap X. Berarti dia adalah Y kuadrat Z. Turunannya sin dia adalah cos XZ. Dia untuk arah I. Terus ini parsial terhadap Y. Ya diturunkan berarti dia adalah 2Y sin XZ arah J. Terus yang ini dia parsial terhadap Z, berarti dia adalah X Y kuadrat, turunnya sin dia adalah cos XZ arah K. Berarti kalau ini mau tak tulis ke dalam bentuk vektor, berarti dia adalah Y kuadrat cos Z, 2Y sin XZ, X. Ini untuk nabla F. Nah, pertanyaan tadi nabla F ketika dia di 1,2, negatif. Berarti nabla F 1, 2, negatif 1. Nah, di sini berarti dia Y-nya di 2. Saya tidak akan negatif 1. Kemudian cose X-nya lali materi. Ini dia adalah cos X-nya tadi dia adalah 1, berarti dia cos negatif 1, kemudian 2 dikali Y, Y-nya tadi adalah 2, jadi dia adalah sin X-nya XZ order, berarti dia negatif 1, XY, XY 1, Y-nya 2, cos XZ panggal negatif. Oke, berarti ini dia adalah negatif 4 cos negatif 1, 4 sin negatif 1, 4 cos. Aduh. Nah, berarti atau tak tulis dalam bentuk vektor, ditulis sebagai satu, 2, negatif 1, negatif 4,
cos negatif itu arah I ditambah 4 sin negatif itu arah J ditambah 4 cos negatif 1 arah. Kita sudah selesai. Zoomku macet-macet nggak tadi? Soalnya sinyalku lumayan nggak bersahabat ini. Anjara. Ya wis. Soalnya tadi sempat mau keluar tapi nggak jadi. Oke. Ini ya kira ini soal yang kemarin UTS yang kemarin yang UNED. Jadi tahun kemarin aku kalkulusnya di Unimed, jadi soalnya beda. Kali ini aku dapat dari Intan tadi. Sebenarnya yang ngisi bukan aku, Intan yang ngisi karena dia ada keperluan, jadi dia dilempar ke aku. Oke, kira-kira itu dari aku, mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan atau mungkin dari PJ Med Club-nya? Iya, dari saya tidak ada, Mas. Oke, dari yang lain? Ini tak save dulu file port F, taruh di file kalkulus. Dan ini sebenarnya UTS ini tak pikir tadi soal UTS yang dari UNED, ternyata bukan soal UTS Kaldiv. Oke, ini aku stop share, kemudian rekornya aku stop.